Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Meskipun suasananya hujan-hujan, tidak apa-apa ya. Biar katanya kalau sambil hujan rintik-rintik itu romantis suasananya. Apalagi dengar suara saya tambah ngantuk mesti. Baik, malam ini kita melanjutkan tema kita ya tentang para penuntun. Malam ini kita geser ke ranah tasawuf. Teman-teman mestinya pernah atau mungkin sering dengar istilah penuntun dalam tasawuf yang dikenal sebagai mursyid. Ya tentu saja malam hari ini kita masih hanya membincangkan teori-teori ya, konsep-konsep. Siapa tahu teman-teman bisa mengambil manfaat hikmah dari konsep-konsep tentang mursyid ini. Mungkin juga di antara teman-teman sudah ada yang punya mursyid dengan cara masuk tarekot tertentu. Ya tidak menutup kemungkinan. Cuma malam hari ini kita masih di level teori bicaranya. Awas jangan keliru. Kalau teman-teman ingat dulu waktu kita ngaji Al-Kasfu wa Tabyin karya Imam Ghazali, di antara ketertipuannya ahli ilmu itu, dia sebenarnya masih hanya di level teori, sebenarnya masih di level konsep, tapi merasa sudah menjalankan, sudah memiliki. Ini termasuk cirinya orang yang tertipu. Saya beberapa waktu lalu tiba-tiba ada orang mendatangi saya. Terus beliau bilang begini, Pak Faiz, saya akhirnya paham ilmu ikhlas. Ya. Dan dia merasa sudah luar biasa, sudah paham ilmu ikhlas itu sudah luar biasa. Kan ya terus saya tanya, "Loh, Bapak apa sudah mempraktekkan ikhlas?" Toleh dia. Iya ya, masih hanya ilmu, masih baru paham, belum dijalankan. Masih baru ngerti. Kadang-kadang kita begitu. Baru paham tentang mahabbah, cinta ilahiyah, baru paham saja. Diri kita belum berubah apa-apa. Tapi kadang-kadang kita merasa sudah. Jadi kita merasa sudah menjalankannya. Apalagi seperti saya ini godaannya besar. Sudah menceramahkan tentang ikhlas, menceramahkan tentang karomah. Itu rasanya kayak sudah punya karomah sendiri saya. Wong ya cuma cerita. Oke ya, baik. Ini untuk dihati-hati teman-teman. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu itu juga tidak boleh berlebihan. Ilmu itu anugerah dari Allah, tapi jangan lupa di balik setiap anugerah ada amanah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman dapat anugerah ilmu apa malam hari ini saat kita belajar tentang mursyid dalam tasawuf. Berarti nanti di balik anugerah itu ada amanat untuk dihidupkan, untuk dijalankan. Yo, bismillah, kita mulai ya belajar. Ini saya mengambil konsep-konsep umum saja tentang mursyid.
tidak konsep-konsep spesifik. Biasanya nanti di setiap tarekat itu ada konsepnya sendiri-sendiri tentang apa dan bagaimana mursyid. Ini saya membawa materi yang sifatnya kulliyat saja, materi-materi umum tentang apa dan bagaimana mursyid itu. Mungkin bagi beberapa ini semacam mengulang saja, refreshment. Yuk kita awali. Bismillah. Yang pertama, mursyid ini memang biasanya menjadi sebutan untuk para pembimbing spiritual dalam tarekat. Harusnya sebelum mengerti tentang mursyid, kita paham dulu apa itu tarekat. Ya, kalau di bahasa Indonesianya pakai istilah tarekat, torikoh dalam bahasa Arab, yang itu artinya jalan atau metode. Ya nanti makna sufistiknya torikoh itu jalan batin atau jalan spiritual menuju ma'rifatullah. Ini namanya torikoh. Mungkin di banyak sesi tasawuf yang dulu teman-teman kan sering ketemu diksi syariat, torikot, hakikat, bahkan ada puncaknya namanya ma'rifat. Jadi dari syariat kemudian dijalani dalam torikoh, menghasilkan hakikat, kemudian oleh Allah dianugerahi ma'rifat. Ini rute perjalanan spiritual. Awalnya pasti syariat. Makanya kalau ada yang tanya, Pak, sufi itu kalau makomnya tinggi sudah tidak syariat lagi ya, sudah tidak sholat lagi ya. Kebalik, sufi itu awalnya syariat, kemudian mendalam dalam tarekat sehingga masuk ke ranah hakikat, pada akhirnya oleh Allah dianugerahi ma'rifat. Tidak mungkin dia jadi sufi menjalankan tarekat kalau tidak berawal di syariat. Itu yang sering saya bilang, ya para sufi itu justru hobinya melakukan amal kebaikan dalam syariat. Kan banyak cerita-cerita, ada sufi yang puasa terus, ada sufi yang sholat sehari semalam sekian ratus rakaat dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ya justru penggemarnya syariat. Cuma mereka melangkah lebih dalam, tidak sekedar syariat lahiriahnya, tapi juga ngopeni jalan batinnya untuk tambah dekat kepada Allah. Baik, definisi tarekat di situ saya sebut ada banyak sih, nanti di banyak kitab macam-macam definisi tarekat itu. Di situ saya rangkum saja. Tarekat itu jalan spiritual atau metode tertentu yang ditempuh oleh seorang salik, penempuh jalan spiritual, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid berdasarkan syariat Islam dan adab-adab khusus yang ini diwariskan secara bersanad. Ini ya, khasnya tarekat itu ini. Nah, unsur-unsurnya itu saya sebut ya, ini mungkin teman-teman pernah dengar, tapi malam hari ini kita tidak mungkin mendalami semuanya. Kapan-kapan kita bahas tentang suluk, salik, wirid, zikir, adab-adab tarekat dan lain sebagainya. Jadi tarekat itu ada unsur yang pertama, ada mursyidnya atau syekhnya. Yang kedua ada muridnya atau salik. Yang ketiga biasanya ada baiatnya. Baiat itu deklarasi, pernyataan bahwa saya siap menempuh jalan spiritual. Ini baiat, nanti masing-masing tarekat punya metodenya sendiri. Biasanya ada amalan-amalannya, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Terus ada adab-adabnya. Apa yang jangan dilakukan, apa yang harus dilakukan.
Terus ada suluknya. Suluk itu metode mendekatkan diri pada Allah. Isinya biasanya riyadhah-riyadhah. Kemudian ada robitoh. Robitoh itu ikatan, kedekatan antara guru dengan murid. Dan yang terakhir ijazah. Cuma ini ijazah yang asli ya. Bukan ijazah yang jadi masalah. Nah, agak beda ijazah di Torekot dengan ijazah di... Kamu tidak bisa nyari fotokopinya kalau ijazah ini. Itu hanya mursyid dan murid yang tahu ijazah ini. Baik, ini unsur-unsurnya. Ya, saya tidak bahas semuanya, tidak nyampe waktunya. Ini kita bahas mursyid saja. Ini akan sangat panjang membahas mursyid ini. Cuma saya ingin masuk ke sini. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Dianggapnya saya itu sejenis mursyid mungkin. Padahal bukan pasti. Oke ya. Ini terus pertanyaannya begini. Apa setiap orang harus mengikuti torekot? Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi saya tidak mau menyebut mana yang paling benar, tapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Masing-masing punya argumennya, punya dasarnya. Ada yang bilang harus ikut torekot, wajib ikut torekot. Meskipun kemudian tidak di torekot-torekot yang formal resmi itu, tapi harus ada mursyidnya, ada penuntunnya dalam agama itu. Atau tidak wajib. Ini dua pendapat. Kalau yang wajib ikut torekot, mereka bilang alasannya untuk sampai pada ma'rifatullah, hadir ke hadirat Allah, harus ada bimbingan mursyid yang bersanad. Tentu saja mursyid ini ya, yang paling mudah ketemunya kan di torekot. Torekot itu yang muktabaroh. Kalau yang tidak wajib akan bilang tidak apa-apa. Penyucian jiwa wajib. Membersihkan hati, menempuh jalan mendekat pada Allah itu wajib. Tapi masuk ke torekot tidak. Bisa dengan ilmu, dengan amal, pembinaan akhlak secara umum boleh saja. Jadi yang wajib itu membersihkan hati, tazkiyatun nafasnya. Masuk torekotnya tidak. Nah terus dasarnya apa? Kalau yang bilang wajib ikut torekot, loh suluk itu yang benar ya memang ada nuntun. Masuk kita ngarang sendiri? Atau gimana caranya kalau tidak ada yang nuntun, tidak ada mursyidnya? Yang mursyid ini punya sanad yang nyambung sampai Nabi. Torekot-torekot ini sanad keilmuan ya, bukan sanad yang garis darah. Jadi sanad keilmuan itu saya berguru ke siapa, gurunya berguru ke siapa. Yang ini terus nyambung pada akhirnya rantai sanad keilmuan ini sampai pada Rasulullah. Nah ini ya mas, ada mursyid yang sanadnya nyambung, yang bisa menyelamatkan kita biar tidak sesat. Ini ketemunya ya di torekot, makanya ya kita masuk torekot. Nanti ada yang tidak wajib kok. Wong sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Alasan pertamanya itu, pedoman pokoknya kan sebenarnya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak gampang menemukan mursyid dan tidak semua tempat ada mursyid. Dan Islam itu universal serta beragam, macam-macam, tidak tergantung pada torekot. Banyak orang baik, banyak orang dekat dengan Allah pun ya tanpa harus masuk ke torekot. Ini argumennya yang bilang tidak wajib. Oke, baik. Ya terhadap torekot yang lembaga itu, kalau yang pertama bilang wajib bagi penempuh jalan spiritual berbaiat dan masuk torekot. Yang satu bilang torekot itu memang bermanfaat tapi tidak wajib. Yang penting kita mengikuti syariat, akhlaknya baik, tidak melakukan yang dilarang. Ya, ini ada dua pendapat.
Terserah teman-teman setuju yang mana ya. Masing-masing mesti punya opini sendiri, tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Ini untuk menjawab banyak pertanyaan yang diajukan. Sekarang kita mulai membahas mursyid. Siapa mursyid? Mursyid itu ada yang namanya mursyid di sini. Nanti kalian bilang, kok susah Pak nyari mursyid? Nggak, banyak kok, coba kamu cari. Banyak yang namanya mursyid. Yang dimaksud pembimbing rohani, pembimbing spiritual, yang sudah mencapai makom tertentu dalam kedekatannya dengan Allah. Jadi di antara cirinya mursyid nanti, makomnya sudah tinggi. Dan punya otoritas untuk bimbing. Otoritas itu biasanya diperoleh setelah mendapat ijazah dari gurunya. Membimbing dalam hal pembersihan jiwa, ma'rifatullah. Jadi itulah mursyid. Jadi keywordnya mursyid itu pembimbing spiritual, punya makom yang tinggi, punya otoritas untuk bimbing. Yang diurusi kebersihan jiwa dan ma'rifatullah. Ini, perhatikan keyword-keyword ini. Itu yang di bawah, yang tabel itu untuk memudahkan kita. Jadi dalam Islam, pembimbing itu ada istilah mu'allim, ada istilah ustadz, ada istilah murabbi, dan ada istilah mursyid. Ini ada beberapa perbedaan titik tekan. Meskipun kadang-kadang kita makainya campur saja. Jadi mu'alim, ustadz, murabbi, dan mursyid. Kalau mu'alim ini biasanya, ini saya sebut biasanya ya, ini sebenarnya makna kamus saja. Orang yang mengajarkan hal-hal dasar, keterampilan-keterampilan awal. Kalau kalian dulu belajar tajwid, belajar ngaji huruf hijaiyah, belajar pokoknya keterampilan dasar untuk hidup, itu namanya mu'allim. Keterampilan dasar dalam agama, itu namanya mu'allim. Nah, mungkin di sini banyak yang mu'allim. Yang kedua ustadz. Kalau ustadz ini lebih dalam, biasanya sudah menguasai disiplin ilmu tertentu, ahli fikih, ahli filsafat, ahli biologi, ahli ini ya dia kita menyebutnya guru. Nah, disebutnya ustadz, konteksnya akademik, mengajarkan konsep-konsep, teori-teori, keilmuan-keilmuan. Nanti ada murabbi. Kalau murabbi lebih pada pembinaan karakter, akhlak. Jadi konteksnya pendidikan karakter, tarbiyah. Kemudian ada mursyid. Kalau mursyid ini tadi pemandu rohani. Konteksnya tasawuf apa? Torekot. Jadi ini kalau mau pakai secara lebih distinct, secara lebih jelas perbedaannya. Kapan disebut mu'alim, kapan disebut ustadz, kapan disebut murabbi. Ya tentu saja nanti nomenklaturnya beda dengan kalau yang diumumkan ada guru, ada dosen, ada guru besar. Kalau saya kan guru kecil. Itu yang saya kalau ditanya orang, Pak Faiz kapan guru besar? Ya, saya jawabnya kelihatannya saya sampai besok-besok guru kecil deh. Wong ya ndak besar-besar. Oke ya, ini untuk memahamkan istilah-istilah kita. Baik, kita minggu pertama kemarin belajar tentang guru dari John Dewey, itu level 2. Kalau yang Imam Ghazali dulu tentang akhlak itu mungkin jenis murabbi, yang membimbing karakter akhlak. Nah, malam hari ini mursyid. Apa bedanya mursyid dengan ustadz, guru biasa? Ini biar bisa membedakan ya. Secara fungsi kalau mursyid pembimbing rohani.
Jadi batinnya yang dituntun. Kalau ustadz ya mengajarkan ilmu secara umum termasuk ilmu agama. Kalau secara otoritas mursyid itu dapat ijazah dari mursyid sebelumnya biasanya. Kalau guru ya seperti saya itu ijazahnya dari kampus, dari sekolah. Mungkin syahadah dari pondok dan lain sebagainya. Ini ustadz biasa, guru biasa, ijazah formal. Yang itu tadi bisa asli, bisa palsu, itu yang ini. Kita tidak bisa pura-pura. Saya sudah dapat ijazah dari mursyid. Siapa itu? Tidak iso. Palsu tidak bisa. Karena ada hubungannya dengan kualitas diri. Justru bukti bahwa sudah dapat ijazah itu makom. Jadi tidak sekedar kertas. Makom spiritualnya tinggi, orang jadi yakin memang dapat ijazah benar. Tapi kalau sekedar pengakuan itu mungkin orang tidak terlalu percaya. Baik, yang ketiga hubungan guru-murid. Kalau hubungan guru-murid dengan mursyid tadi ya namanya robitoh, kedekatan batin. Kalau guru biasa, hubungan guru-muridnya ya intelektual, formal, biasa. Jadi saya sama kalian misalnya itu kan ini intelektual saja. Jadi tidak sedekat mursyid sama muridnya. Tujuan pengajaran tadi ya tazkiyatun nafs, ma'rifatullah. Kalau ustadz biasanya ya transfer ilmu. Membuat pandai, membuat pintar, itu ustadz. Ukuran perkembangan, kalau mursyid makomnya tambah naik, tambah naik. Kalau ustadz ya penguasaan materi saja. Makanya tadi mungkin berhenti di ilmu, berhenti di konsep. Tapi kalau mursyid kok muridnya ndak, makomnya ndak naik-naik, itu dia akan merasa tertantang untuk mengajar lebih keras. Karena targetnya adalah makom rohani murid-muridnya naik. Dari sisi sanad, mursyid harus ada sanad yang nyambung sampai Rasulullah. Kalau ustadz tidak. Jadi tidak jadi syarat. Nyambung alhamdulillah, tidak nyambung juga tidak masalah karena yang dilihat adalah penguasaan materinya. Kalau ustadz bisa otodidak, belajar sendiri. Tapi kalau mursyid harus bersanad. Ini beda-bedanya ya, biar kita tidak keliru-keliru. Jangan sampai ustadz biasa kalian marahi karena tidak ada sanadnya. Nanti kuliah di kampus, Pak dosen, sanadnya, keilmuannya mana? Nyambung sampai Rasul. Yo, beda posisi. Jadi kalau yang ustadz biasa perlu sanad. Tidak harus ada sanad, tapi yang mursyid yang perlu sanad. Biasanya kalau di torekot kemursidan itu sudah dijelaskan dulu sanadnya, nyambungnya. Yang ini sampai Rasulullah. Baik, jadi ini bedanya mursyid dan guru biasa. Sekarang kita lihat beberapa pandangannya para ulama ya tentang pentingnya mursyid. Ngaji sebentar yang pakai bahasa Arab biar sebutannya ngaji beneran. Imam Ghazali, fa'idha arafta an-nazar'a. Ini bisa kalian cari kalimat ini di, kalau tidak salah ya, ayyuhal walad, kitab tipis. An-nazar'a la yanmu illa bimursyidin fa'lam annasalika la yasilu ilal maksudi illa bisyaikhil mursyidi. Kata Imam Ghazali, kalau engkau sudah tahu bahwa tanaman pun membutuhkan yang merawat, maka ketahuilah bahwa seorang salik tidak akan sampai pada tujuannya tanpa seorang syekh yang membimbing. Jadi tanaman pun kadang membutuhkan orang yang merawat, perlu disiram, perlu dinaungi dari matahari dan lain sebagainya. Kadang kalau daunnya sudah memanjang diarahkan kemana, ini kan namanya perlu mursyid. Tanaman saja perlu mursyid, apalagi kita
yang sedang menempuh jalan spiritual. Ini yang kedua, ini kalimat terkenal sekali dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Man la syaikha lahu fasyaikhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak punya syekh, tidak punya syekh itu berarti tidak punya mursyid, maka syekhnya adalah setan. Pak, saya tak mikir sendiri, Pak, ngarang sendiri gimana caranya bisa dekat sama Allah. Itu ya kemungkinan nafsumu ikut main, setanmu ikut main. Jadi, maka perlu perjalanan spiritual itu ada pendampingan dari syekh, ada pendampingan dari mursyid. Jadi kalau kalian tiba-tiba temanmu jadi soleh sekali, terus kamu tanya, kamu kok melakukan ini itu dari mana lu? Saya ngarang sendiri kan, Allah menganugerahi akal misalnya. Iya, tapi kalau dalam bidang spiritual kerohanian ya harus jelas ngambilnya dari mana. Oke, ya ini kalimat ini agak keras, maksudnya kita biar hati-hati, tidak sembrono, harus mencari seorang mursyid. Kalau ini dari Imam Junaid al-Baghdadi. Tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kami ini terikat oleh Al-Quran dan sunnah. Wala yuslihu illa bisuhbati syaikhin arifin. Dan tidak akan berhasil baik kecuali ditemani atau didampingi oleh seorang syekh yang arif. Pak, kan sudah ada Al-Quran dan Sunnah, Pak. Kita tinggal memedomaninya. Iya, Al-Qurannya ada, Sunnahnya ada. Tapi apa kita punya kapasitas untuk menggali maknanya sendiri, apalagi dalam aspek spiritualnya, makna batinnya. Nah, makanya kata Imam Junaid, ya perlu pendampingan seorang syekh yang arif. Jadi kadang-kadang kan kita bilang, pokoknya yang penting ada Quran hadisnya kan beres. Belum. Pertanyaan selanjutnya, lah kamu apa bisa baca Quran hadis dan memahami Al-Quran dan hadis? Ya ikut guru saya. Ya berarti ya memahami gurumu, bukan memahami Quran dan Sunnah. Ya, baik. Ya kecuali mungkin ada yang memang makomnya sudah tinggi, sudah mujtahid, mutlak, mustakil gitu ya, kamu boleh kembali sendiri pada Alkitab was Sunnah. Tapi ya kalau saya siapalah kita, apalagi yang tidak mendalami ilmu agama. Pasti kita akan mengikuti pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ahlinya para ulama. Iya, para ulama pasti merujuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan kita harus ngaku sebenarnya yang kita rujuk itu pikiran-pikiran para ulama. Kadang-kadang kan orangnya tidak ngaku, maunya pokoknya ini ya Quran dan Sunnah langsung. Alah, wong ngaji saja masih jungkir balik. Gimana menggali maknanya? Apa sudah menguasai ulumul Quran, ulumul hadisnya dengan segala mekanismenya? Yo, jadi ini Imam Junaid. Ada lagi Syekh Abu Madian Al-Ghaus. Beliau bilang, la tadkhulut thariqa illa ala yadin syaikhin nasikhin arifin bit-thariq salikin ilallah. Jangan masuk thariqat kecuali di bawah bimbingan seorang syekh yang tulus, yang nasih, tulus dalam memberi nasihat, yang mengenal jalan. Salikin ilallah, yang sedang berjalan menuju Allah. Baik, ini penegasan-penegasan ya tentang pentingnya thariqat. Wah, tulisannya terlalu ke bawah. Oke,
Ini harus diedit sebentar biar kalian bisa ikut ngaji. Baik, kalau ini Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin, "I'lam anna thariqa ilallahi la yuslaku illa bisuhbati syaikhin arifin billah. Qad salakat thariqa wa arafa ma'alimahu." Ini lebih tinggi standarnya Ibnu Arabi. Ketahuilah sesungguhnya jalan menuju Allah itu tidak mungkin ditempuh kecuali ditemani oleh syekh yang arif billah, yang sudah sangat mengenal Allah. Qad salakat thariqa, yang memang sudah menempuh jalan tersebut. Wa arafa ma'alimahu, dan mengetahui tanda-tandanya. Ini ibaratnya syekh atau mursyid ini guide. Guide itu, kata Ibnu Arabi, kan harusnya sudah melakukan perjalanan dulu ke sana dan ngerti ma'alimahu, tanda-tandanya. Guide untuk Malioboro misalnya, kan dia harusnya sudah pernah ke Malioboro dan ngerti di Malioboro ada apa saja, ini apa, itu apa. Kok guide Malioboro tapi tidak pernah ngerti Malioboro lah, terus dia ngomong apa waktu menggait? Mengarahkannya gimana? Nuntunnya bagaimana? Maka kata Ibnu Arabi, ya syekh itu yang qad salakat thariqa, sudah menempuh jalan. Wa arafa ma'alimahu, dan kenal tanda-tandanya. Baik, ini mursyid yang penting untuk kita. Terus, ini lagi-lagi saya harus jawab pertanyaan. Pokoknya malam hari ini ada banyak frequently asked question, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Pak, apa setiap orang yang menempuh jalan menuju Allah wajib punya mursyid? Kalau ini juga banyak pandangan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang mustahab saja, ada yang bilang sebaliknya, tidak perlu, tidak mursyid-mursyidan. Kemudian ada yang lebih moderat. Ayo ya, kita lihat argumennya masing-masing. Yang bilang wajib ada beberapa. Tadi ada Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Imam Qushairi, Syekh Ahmad Zarruq, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Harus ada yang nuntun, harus ada mursyidnya. Ada yang bilang tidak harus, mustahab saja. Lebih utama ada mursyid, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Misalnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Zawji. Menurut beliau, jika seseorang ikhlas, jujur, dan mengikuti syariat, maka Allah akan membimbingnya tanpa perantara. Wah, ini keren, dibimbing langsung oleh Allah. Tapi syaratnya tidak gampang. Mengikuti syariat, jujur dan ikhlas. Wong tadi cerita saya di depan orang sudah sepuh baru ngerti ilmu ikhlas kok. Kalian ini sudah menjalankan ikhlas, jujur dan mengikuti syariat. Ada memang beberapa ulama salaf yang sangat zuhud, warok, dan tidak memiliki mursyid, meskipun punya guru syariat. Dan mereka memang pada dasarnya tekun menjaga syariat dan ikhlas. Ada yang tidak setuju, biasanya alasannya dua. Khawatir mursyid itu dikultuskan. Yang kedua, kan sudah ada Al-Quran dan Sunnah, sudah ada ulama-ulama syariat. Ini alasannya yang bilang tidak perlu. Nanti ada beberapa pandangan moderat. Jadi pandangan-pandangan sebelumnya dijadikan satu. Yang pertama, mursyid itu tidak wajib secara syar'i, tapi sangat dianjurkan secara amali dan secara tarbiyah. Jadi memang hukumnya mungkin mustahab saja, tapi penting bagi orang tertentu. Mungkin lebih baik punya mursyid. Kenapa? Yo, mungkin saja orang sampai pada Allah tanpa bimbingan mursyid, tapi resikonya tinggi.
Kalau tidak ada mursyid, kita tidak tahu sudah kelas berapa, sudah ada di makom apa, sudah ada di level apa. Nanti tiba-tiba ngaku, saya sudah makrifat Pak. Oh no, kamu kan sering sekarang. Saya lihat sekarang banyak channel-channel itu orang yang gayanya kayak sudah makrifat. Ngaku-ngaku sudah levelnya tinggi. Nanti kalau ditanya dari mana belajarnya, ya dari YouTube dong. Dari buku-buku dong. Ya, tidak jelas mursyidnya siapa. Ini yang kita harus hati-hati ya, karena perjalanan spiritual ini rutenya adalah menuju Allah. Jadi ada mursyid lebih aman. Ini loh beberapa alasan dari yang bilang harus ada mursyid ya. Yang pertama, kesadaran diri kita, siapalah kita, ilmu kita ada di level mana. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ini menarik kalimat ini. Jadi di atas orang yang merasa punya ilmu, ahli ilmu itu ada alim, ada orang yang lebih dalam ilmunya. Di atas langit ada langit. Jadi jangan merasa sudah, saya sendiri sudah pinter kok Pak. Oh saya cerdas kok Pak, itu diakui teman-teman saya. Saya itu enggak. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Rendah hatilah, akuilah, terbukalah. Banyak orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Jangan berhenti belajar. Jangan merasa sudah bisa, sudah mampu. Jadi cari pembimbing, cari penuntun yang bisa mengupgrade kualitas diri kita. Kan saya punya akal Pak. Iya, cuma akal ada beberapa kelemahan. Akal itu mudah tertipu, mudah tersesatkan. Kalau ini ada banyak uraiannya Imam Ghazali. Kamu anggap benar padahal tidak. Tapi akal bisa membenarkan. Kadang-kadang saya contohkan begini, pinternya akal kita itu, Pak, yang salah pun bisa jadi benar. Saya contohkan, dulu ada mahasiswa sama mahasiswi, tiba-tiba kok pacaran terus nginep hotel berdua. Nah, bisa dibayangkan ya kalau berdua nginep hotel, kan tidak mungkin tadarusan, ngaji, tahajud, kan tidak mungkin begitu. Apa yang dilakukan di dalam? Terus tiba-tiba digerebek, nasibnya jelek dia. Harusnya dia nyari hotel yang kelas tinggi, yang mahal-mahal. Karena tidak ada penggerebekan kalau di hotel yang mahal-mahal itu. Penggerebekan mesti hotel yang bawah-bawah itu. Nah dia digerebek. Nah anak ini pinter. Waktu diwawancara kalimatnya apa? Loh, saya kok ditangkap, salah saya apa? Saya masuk berdua, rela sama rela, suka sama suka, senang sama senang, enak sama enak. Tidak ada satupun yang dirugikan. Nanti kalau ada efeknya, resikonya, aku siap tanggung jawab. Lah ngapain saya ditangkap? Akalnya bisa punya argumen seperti itu. Jadi salah iki rasane kaya bener. Itu persis kalian kalau naik motor kan, itu ya ngerti nek salah, tapi begitu kesenggol masih ngamuk-ngamuk juga. Itu akal. Selalu bisa nyari hilah, nyari dalih. Akal itu mudah sekali tersesatkan. Kalau fokusnya digeser, dia sudah lupa dengan bagian yang lain yang tadi jadi fokus awal. Itu akal. Jadi seperti sering kita kaji ya di filsafat, akal itu ya cenderung main dengan makna-makna. Yang baik bisa ditempeli makna jadi buruk, yang buruk bisa ditempeli makna jadi baik. Itu akal. Padahal kamu males sholat saja, tapi terus kamu pakai alasan, kan biasa Pak, manusia ada khilafnya. Nah, itu akal sudah. Oke, jadi itu alasan kedua. Kalau alasanmu akal kita sendiri sudah mampu, ya akal kita sering meleset. Ada alasan ketiga.
Seseorang itu hanya bisa melihat kotorannya orang lain, tapi sulit melihat kotorannya sendiri. Tanpa pendampingan orang lain, sulit kita bisa memahami kotor-kotor kita. Kita itu cenderung ego, nganggap diri kita baik terus, nganggap diri kita itu putih terus. Padahal banyak celahnya. Maka pendampingan, apalagi pendampingan seorang mursyid, itu bisa memudahkan kita untuk mengenali kurang-kurang kotor-kotornya kita. Jadi disinilah kemudian yang tadi punya pendapat sebaiknya kita punya mursyid, orang yang menuntun kita di jalan spiritual untuk lebih dekat kepada Allah. Kita lanjutkan ya. Ini yang saya sebut ini agak berat, kualifikasi mursyid. Tidak sembarangan orang berada di posisi mursyid. Kalau kalian bilang, nanti mendewakan manusia Pak, mengkultuskan, tidak akan sampai ke sana. Toh orang yang disebut mursyid itu tidak sembarangan. Tidak bisa siapapun kalian posisikan jadi mursyid. Untuk memursyidkan orang, coba perhatikan syarat-syarat ini. Ini saya ambil dari 3 kitab sekaligus. Yang pertama dari Syekh Nikmatullah, Al-Fawatihul Ilahiyah wal Mafatihul Ghaibiyah. Imam Ghazali di kitab beliau Khulasatut Tasnif fit Tasawuf, dan Imam Asy'aroni di Lataiful Minan. Ini ya, ini saya bacakan saja, tidak saya jelaskan satu-satu karena membaca saja rasanya wis wabot. Mursyid itu kata Syekh Nikmatullah ya, syaratnya 5. Mampu membacakan ayat-ayat Allah dan mengantarkan pada ketauhidan. Yang kedua, harus mampu membersihkan diri dari kotoran hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang melenceng. Yang ketiga, mampu mengajarkan Al-Quran beserta dalil-dalil dan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga bisa membedakan mana benar, mana salah. Yang keempat, mampu memperlihatkan hikmah yang bisa membawa pada ketauhidan. Yang kelima, mampu mengajarkan hakikat dan pengetahuan yang didapat dengan cara iktisab maupun pemberian Allah langsung. Iktisab itu diupayakan sendiri. Ini satu syarat saja kita sudah ambil nafas besar. Apa meneh 5. Jadi tidak gampang, nggak akan segampang itu orang menjadi seorang mursyid. Ditambahi oleh Imam Ghazali dengan 5 lagi. Mursyid itu harus alim, zuhud, bersanad sampai Rasulullah, gemar riyadhatun nafas, latihan, makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit, diperbanyak ibadah, sedekah, puasa. Ini berat sudah ya. Makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit. Ini persis seperti kalian. Iya kan? Kalian hari ini kan makanmu sedikit, tidurmu sedikit, ngomongnya sedikit. Karena tiap hari kamu main medsos, main game terus. Tapi ya konteksnya bukan tirakat. Jadi makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit itu dalam rangka riyadhatun nafas, melatih jiwa. Kemudian yang kelima, akhlak-akhlak yang terpuji. Sabar, syukur, tawakal, yakin, qanaah, khilm, tawadu, jujur, haya. Ini ngambil nafas lagi kita ya. Oke. Apa bisa Pak ada orang seperti itu? Buktinya juga dalam sejarah banyak. Mungkin kita menganggapnya
sangat tinggi, sangat sulit dijangkau karena memang kita tidak pernah punya niat ke sana. Kita merasa yang seperti ini bukan dunia kita. Wah, itu semacam dunia di antah berantah, jadinya rasanya berat. Tapi yang sudah menggeluti pada akhirnya ketika istiqomah sungguh-sungguh akan bisa sampai ke sini. Apalagi kemudian Allah ridho, bantuannya Allah itu bantuan paling besar. Kalau Imam Sya'roni menambahkan 5 lagi, jadi ini masing-masing 5 jadi 15. Punya ilmu mukasyafah yang bisa membedakan kebenaran yang sejati dengan prasangka-prasangka, opini-opini. Bisa membedakan mana mubah, mana wajib, mana mustahil, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga, punya kemampuan membedakan ini bisikan malaikat, ini bisikan setan, dan juga bisa membedakan ini cita-cita yang tinggi dan ini gangguan mental. Jadi ini cirinya ya, karena kadang bisikan itu kalau kata Ibnu Arabi dulu kan jenisnya 3. Ada dari Allah, ada dari setan, ada dari nafsu. Nah, ini bisa dilihat jenisnya. Kalau nafsu itu biasanya ngajak yang enak-enak. Jadi, Pak, saya dapat bisikan bahwa untuk semester ini saya boleh tidak masuk kelas full 1 semester misalnya. Ini bisikan loh Pak, itu. Yaitu nafsumu, kamu pengen bolos saja. Kalau bisikan setan ngajak yang sesat-sesat, ngajak bunuh orang, ngajak menyakiti orang. Daripada nganggur bikin hoax yuk. Nah, itu bisikan setan namanya. Kalau itu ilham dari Allah, pasti untuk kebaikan-kebaikan. Jadi paling tidak itu ya jalan simpel untuk membedakannya. Kok bisikan kok ngajak enak? Pak, saya mungkin tadi malam dapat bisikan dari malaikat, seminggu ini sholatnya libur misalnya. Oh, itu tidak mungkin sudah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah itu mendapatkan bisikan seperti ini. Wahai Abdul Qadir, engkau hamba Allah yang paling taat, yang paling mulia. Mulai saat ini engkau bebas dari segala macam ibadah. Makommu sudah sangat tinggi. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku yakin yang sedang bersuara ini bukan malaikat tapi pasti iblis. Karena hanya setan yang menyarankan hal-hal yang menyesatkan. Nah, mursyid harus ngerti ini. Jadi, dulu waktu kita sesinya Syekh Junaid Al-Baghdadi, kan ada beliau ini juga mursyid. Salah seorang muridnya, itu yang merasa kasyaf, merasa makrifat. Ceritanya muridnya ini setiap kali habis Maghrib, habis Isya itu selalu dijemput oleh kereta kencana, dibawa ke istana, ketemu istana yang penuh emas dan lain sebagainya. Dan itu tiap malam. Dan dia merasa, wah ini berarti saya sudah makrifat, levelnya tinggi. Nah, akhirnya lapor pada gurunya, wahai Syekh, saya sudah tinggi ini level saya, makom saya. Oleh Syekh Junaid, oke ya, nanti kalau kamu sampai ke sana lagi, coba waktu di sana kamu baca istighfar saja. Dan benar, begitu sampai di sana dijemput lagi, di sana teringat pesan gurunya baca istighfar, dan yang dia anggap istana berlapis emas itu ternyata hanya tempat sampah saja. Buangan kotoran-kotoran, ternyata yang jemput dia selama ini jin-jin dan lain sebagainya. Ini mursyid ya, bisa ngerti yang seperti itu. Baik, ini kualifikasi-kualifikasi seorang mursyid. Nanti kalau kalian selesai ngaji boleh nanti dicek satu-satu ya. Berarti untuk jadi mursyid itu syaratnya seberat ini dalam tanda petik. Tidak sembarangan, tidak sekedar hanya karena
mendengarkan 1-2 YouTube atau melakukan ini itu terus kamu merasa sudah makrifat saya Pak. Dengan kamu ngaku sudah makrifat saja menunjukkan kamu levelmu masih rendah. Ya, apalagi kamu merasa sudah di batinmu ini saya spiritual saya tinggi sekarang Pak. Itu menunjukkan bahwa kamu masih jauh, masih jauh. Ini khawatirnya seperti Imam Ghazali tadi loh. Kamu termasuk orang-orang yang tertipu. Yang nipu dirimu sendiri. Kamu salah ngambil mode. Yuk kita lanjutkan. Jenis-jenis mursyid. Ini ini kita perhatikan. Nanti boleh dicek mursyid level mana, mursyid apa guru saya selama ini, ustadz-ustadzmu selama ini. Ini dari beberapa sumber sih saya kumpulkan jadi satu ya. Termasuk dari Imam Qushairi dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah. Ada mursyid kamil, ada mursyid muqarrib, ada mursyid ruhsah, ada mursyid zahiri, ada mursyid da'i. Yang tadi kita jelaskan itu mursyid kamil. Ini yang sudah paten posisinya sebagai seorang mursyid. Itu mursyid kamil. Jadi mursyid kamil itu sudah mencapai makom fana dan bako. Fana itu dia ada di kesadaran lenyapnya ego. Sudah tidak lagi berpikir tentang aku. Yang ada di pikiran dan hatinya hanya Allah saja. Makanya dia bako bersama Allah. Itu fana dan bako. Jadi lenyapnya diri kita, yang tersisa hanya Allah saja. Ini kesadarannya sudah nyampe level ini. Ini namanya mursyid kamil. Yang kedua, ilmunya lengkap. Syariat, thariqat, hakikat. Ilmu lahir paham, ilmu batin paham. Ini mursyid kamil. Jadi tidak bisa hanya kebatinan saja. Jadi harus ada landasan syariatnya. Ini yang mungkin sering disalahpahami orang. Atau kalau kalian mungkin gurumu ada yang ngajari, sudah makom kita sudah tinggi, kita tidak perlu sholat lagi, itu pasti bukan mursyid. Mursyid itu ilmu lahir dan ilmu batinnya lengkap. Kemudian mampu membimbing dari makom paling rendah ke makom paling tinggi. Mursyid kamil ini nanti kalau di Ibnu Arabi kadang disebut wali mursyid. Hakikatnya dia seorang wali yang kemudian jadi mursyid. Tidak semua wali bisa jadi mursyid. Dan tidak semua mursyid wali. Mursyid-mursyid selanjutnya belum nyampe level itu. Tapi sudah bisa disebut mursyid untuk kondisi tertentu. Nanti ada mursyid muqarrib. Mursyid muqarrib itu mursyid yang sudah bisa menjalankan fungsi kemursyidhan, tapi dia belum nyampe level fana bako. Pengalaman spiritual dia punya, tapi belum setinggi itu makomnya. Dia bisa membimbing murid sampai level tertentu, sejauh tempat makomnya kini berada. Jadi biasanya nanti kalau mursyid kita, mursyid muqarrib, sampai makom tertentu kita akan diantarkan pada mursyid kamil oleh mursyid muqarrib ini. Jadi karena murid ini perlu guru yang lain untuk melanjutkan kurikulumnya, untuk melanjutkan level makomnya. Ini namanya mursyid muqarrib.
Ada lagi mursyid rukhsah. Rukhsah itu diskon. Kalau bahasa letterleknya ya. Nah, mursyid ini beda. Kalau muqarrib tadi makomnya sudah tinggi meskipun belum sampai puncak. Kalau mursyid rukhsah ini makomnya masih belum tinggi. Tapi oleh mursyid kamil diberi ijazah untuk bimbing. Makommu belum tinggi tapi kamu boleh nuntun. Mungkin karena secara syariat sudah mateng dan orangnya bisa amanah menjalankan tugas kemursyidhan. Nah, biasanya mursyid rukhsah ini fokus pada mujahadah, zikir, menemani zikir dan lain sebagainya, termasuk perbaikan-perbaikan akhlak. Jadi kalau mursyid rukhsah makomnya sebenarnya belum tinggi, cuma dia diberi ijazah oleh gurunya, oleh mursyid kamil untuk mengajar, nuntun. Nah, ini namanya mursyid rukhsah. Jadi paling tinggi kamil, di bawahnya ada muqarrib, di bawahnya ada rukhsah. Masih ada lagi di bawahnya, namanya mursyid zahiri. Kalau mursyid zahiri ini mursyid yang secara keilmuan dia sudah luas, tapi secara suluk dia belum. Ini namanya mursyid zahiri. Jadi kalau menjelaskan bisa nyampe level wahdatul wujud, itihad, cuma menjelaskan. Bisa membuat orang paham juga. Bisa nuntun sampai level tertentu, cuma dia berhenti di konsep-konsep dan teori. Namanya mursyid zahiri. Belum melakukan perjalanan. Mursyid zahiri ini bisa jadi guru ilmu tasawuf, dosen ilmu tasawuf, bisa. Tapi dia tidak bisa bimbing, menemani perjalanan rohani, karena dia sendiri belum melakukan perjalanan rohani. Jadi mursyid zahiri ini cocok kalau untuk pembekalan awal, pengenalan awal tentang tasawuf. Ada lagi ternyata namanya mursyid da'i. Kalau mursyid da'i itu sebenarnya mungkin mirip mursyid zahiri tadi, cuma dia dapat panggung untuk mendakwahkan ilmu tasawufnya. Ngajak masyarakat untuk sadar, zikir bersama, tabligh akbar, ini mursyid da'i. Bimbingannya secara umum, tidak spesifik seperti mursyid kamil. Nah, jadi ini bukan pembimbing thariqat secara teknis seperti mursyid kamil. Ini menyerukan pada kebaikan, amal soleh secara umum saja. Yo, kalian lihat di medsos-medsos hari ini itu banyak mursyid da'i. Nggak usah tanya ya Pak Faiz ada di mana. Saya makomnya belum mursyid. Kita makomnya sama-sama masih murid. Makanya malam hari ini jangan dianggap mursyid ketemu murid itu keduren kalian memposisikan saya. Kita ini murid ketemu murid. Ya wajarnya murid ketemu murid itu yang dilakukan sebenarnya hanya belajar bersama. Cuma ya memang posisinya agak tidak adil. Saya yang belajar serius, kamu yang cengenges-cengenges. Saya ngumpulin materi, kamu tinggal nerima materi. Tapi akadnya tetap saya menyebut kita ini belajar bersama saja. Jadi tidak dalam makna bahwa saya mursyidmu itu kemantepan. Jadi awas jangan salah mengidentifikasi ya. Makanya jangan ke rumah sambil bawa botol aqua terus minta di doain, itu membuat saya grogi. Itu wong saya makomnya masih murid saja. Baik, ambil nafas dulu. Kelihatannya materinya agak berat malam hari ini ya. Yo, saya tahu kalian merasa wah itu kan.
Gimana ya Pak caranya nyari mursyid? Saya tidak tahu, apa ada yang merasa jangan-jangan saya mursyid itu. Kalau ada yang begitu, ya kalau ada yang bertanya begitu, saya pastikan kamu bukan mursyid. Iya. Nah, merasa mursyid, merasa wali, merasa makrifat itu sama saja. Itu menunjukkan kamu belum ada di sana. Ada rasa besar, ada rasa tinggi, ada rasa hebat, ada rasa lebih dari yang lain. Itu menegaskan kamu tidak di sana. Jadi kamu pasti ada di bawahnya. Baik, minum dulu. Silakan yang masih punya minuman. Kita lanjutkan. Nah, sekarang temanya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang mursyid? Yang pertama, mursyid itu melakukan irsyad. Irsyad itu menunjukkan jalan. Makanya istilahnya suluk, thariqah, itu semuanya konotasinya dengan jalan. Jadi beliau penunjuk jalan. Diingat-ingat ya, penunjuk jalan itu berarti beliau jadi tidak punya makna kalau kita sendiri tidak berjalan. Tidak ada gunanya kalian belajar ilmu tasawuf sedalam apapun kalau kalian tidak melakukan perjalanan. Jadi kan ada banyak itu cerita-cerita sufi besar yang tiba-tiba tersadarkan bahwa iya, saya belum memulai perjalanan. Misalnya dulu kita pernah membahas Syekh Ibrahim bin A'zam, seorang raja yang tiba-tiba malam-malam mendengarkan orang jalan di atas genteng istananya. Terus Syekh Ibrahim sadar ini ada orang ini di atas istana. Terus ditanyalah oleh Syekh Ibrahim bin A'zam, wahai engkau yang di atas genteng, kamu mau maling ya? Mau nyari apa kamu malam-malam di atas genteng? Jawabannya pencuri ini, saya sedang mencari onta saya. Syekh Ibrahim itu, utekmu ning ndi misalnya, kalau bahasa Jawa ning ngono. Pikiranmu di mana? Nyari unta. Misalnya seandainya untanya itu ada di sini, masa kamu nyarinya di atas genteng? Ya misalnya ke sini, ya kamu nyarinya di bawah. Terus maling ini kemudian bilang, loh apa bedanya dengan kamu? Kamu mencari Allah, mencari jiwa yang mutmainah, apa bisa dalam istana seperti itu? Dikerubuti oleh beragam kepentingan, perlombaan nyari harta, dan lain sebagainya. Nah, saat itu Ibrahim bin A'zam sadar, iya ya, salah tempat saya ini. Nah, tiba-tiba saja terus semua atribut kerajaannya dia lepaskan, bajunya, semuanya. Nah, terus pergi ke hutan menjalani uzlah. Nah, saya tidak tahu kalian mampu tidak begini ya. Ditinggalkan semuanya, laptopmu, HP-mu tinggal semua, terus melakukan suluk. Dan itu yang dilakukan, dan akhirnya beliau jadi sufi besar. Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini. Orang sadar bahwa ini saatnya saya memulai perjalanan. Tentu saja kemudian perlu pendampingan seorang mursyid. Guide-nya itu mursyid. Beliaulah nanti yang menunjukkan ini yang harus dilakukan, itu yang tidak dilakukan. Oh, jiwamu masih kotor, masih ego, masih penuh pamrih, dan lain sebagainya. Caranya begitu. Mereka yang menunjukkan, kita yang berjalan. Baik. Jadi peran mursyid yang pertama penunjuk jalan.
Peran yang kedua, membimbing seorang murid membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Seperti riya, ujub, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang yang levelnya mursyid itu tahu penyakit apa yang ada di hatimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sombong, selama ini kamu terlalu ujub, kamu terlalu cuek, kamu terlalu cengengesan, itu tahu. Kadang-kadang mursyid seperti ini itu memberi pendidikannya tidak terduga. Yang diperintahkan juga kadang tidak masuk akal. Tapi seorang murid harus mau menempuh itu. Kadang-kadang seperti dokter itu kan tidak menunjukkan obat ini itu untuk menyembuhkan bagian mana, kadang ya dikasih saja. Kita tinggal patuh minum obat itu. Nah, kalau dalam dunia tarekat biasanya begitu. Mursyidnya menyuruh apa saja, muridnya tinggal menjalankan. Karena mursyid ini tahu ada penyakit apa di batinmu. Ya, saya ada beberapa pengalaman yang seperti itu. Ada perintah-perintah yang ini rasanya kok tidak masuk akal ya, tidak nyambung dengan pikiran. Tapi pada akhirnya belakangan, oh iya ya, mungkin ini maksudnya ke sini atau maksudnya ke situ. Itulah gunanya pemurnian hati dan jiwa. Jadi riyadhatun nafs tadi. Oke, ini peran kedua dari seorang mursyid. Peran ketiga seorang mursyid adalah penghubung, ini ya, menyambungkan sanad tadi. Karena beliaulah pewaris rohani, pewaris keilmuannya. Memastikan bahwa ajaran-ajaran yang sumber pertamanya Rasulullah itu disampaikan secara seharusnya bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Ini tugasnya mursyid. Jadi memastikan sudah disampaikan apa adanya. Tuntunan-tuntunan pembersihan jiwa, pembersihan batin. Kemudian tugas mursyid yang lain, yang keempat adalah mencegah kesombongan spiritual. Biasanya penyakit yang paling sulit dilawan itu ego, rasa diri. Di beberapa materi saya sebutkan, tazkiyatun nafs itu diawali bersih-bersih dari dosa dan kemaksiatan. Terus bersih-bersih dari kesia-siaan, hal-hal yang tidak ada gunanya. Terus bersih-bersih dari keterikatan. Ini sebenarnya sudah luar biasa orang bisa membersihkan diri di 3 level ini. Tapi begitu bisa bersih di 3 hal ini, terus dia bilang, ternyata saya bisa juga nyampe sini. Bisa juga saya bersih-bersih diri. Hebat juga saya ini ya. Ego muncul sudah. Kita lupa bahwa kita bisa bersih-bersih itu anugerahnya Allah. Bukan karena kita hebat. Nah, untuk ngerem agar tidak muncul rasa bisa, rasa pinter, rasa hebat, mursyid yang tahu. Ini yang peran keempat seorang mursyid. Kemudian peran kelima seorang mursyid adalah wasilah untuk tajalli dan futuh. Ini kalau tidak hati-hati, makomnya tinggi, misalnya mengalami kasyaf, mengalami futuh, dibukakan aneka rahasia, itu kalau tidak dikendalikan oleh mursyidnya, itu mungkin membuat itu tadi, tidak karu-karuan merasa. Itu kayak kalian tiba-tiba bisa melihat apa saja. Itu saya tidak yakin kalian baik-baik saja. Seandainya kalian bisa melihat bahkan yang tertutup oleh dinding, tertutup oleh baju, itu rusak wis kamu. Kamu buat lihatan. Bisa membaca isi hati orang. Wah, kamu sudah lida-lidi mau coy. Kamu sedang pikiranmu sedang gitu toh. Itu akan begitu. Terus melihat orang lain, dia levelnya itu saya tahu isi hatinya. Wah, kamu viral tiap hari kamu.
Begitu dikasaf, difoto oleh Allah, terus tanpa dikendalikan oleh mursyid, wah besok kamu ikut podcast ini, 3 bulan lagi ada bencana ini loh. Nah, terus ini ada itu, oh, kamu kayak merajalela dengan kemampuan kasaf, kemampuan futuhmu. Ketika ada mursyid, ini bisa terkendali. Itu gunanya mursyid. Jadi kadang-kadang orang itu ketika mengalami level-level makom-makom yang tinggi itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi mungkin kalian banyak yang mimpi-mimpi punya karomah ini, punya karomah itu. Apa ya kamu mampu nanti mengendalikan karomahmu ketika kamu belum saatnya mendapatkan itu? Saya membayangkan kamu seperti Nabi Musa tiba-tiba punya tongkat yang bisa membelah laut. Terus mungkin kamu santai-santai main ke Parangtritis, saya coba, mesti gitu. Atau kamu seperti Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar, itu mungkin kamu pamer mesti. Alah, kalau kayak gitu saja bagi saya kecil, coba bakar saya, mesti ngono terus dipamer kayak kemana-mana. Ini pentingnya, ada yang menggait, ada yang nuntun kamu biar tidak masuk ke sana-sana. Dan yang keenam tentu saja perantara kita untuk terhindar dari kesalahan syariat. Ya seperti tadi, kalau muridnya tiba-tiba melenceng, lupa syariat, merasa makomnya sudah tinggi, tugasnya mursyid. Melanggar batas-batas agama, tugasnya mursyid. Jadi mursyid itu syaratnya berat, perannya juga berat. Itulah kenapa kita diminta sangat menghargai seorang mursyid. Ada kalimat yang menarik. Asy-syaikhu mir'atul murid. Faman nadhara fi syaikhihi absara uyubah wa aslaha nafsah. Syekh atau mursyid itu adalah cermin bagi seorang murid. Barang siapa yang melihat kepada syekhnya, absara uyubahu, maka dia akan melihat banyak kekurangan dirinya, aib-aibnya. Wa aslahan nafsahu, dan dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalimat ini maksudnya guru, mursyid tadi itu bagi kita yang murid itu cermin. Maksudnya cermin gini loh, kalau melihat guru kita, mursyid kita, ya Allah beliau itu begitu penyayangnya. Nah kok saya masih kurang ya penyayangnya. Nah, ini berarti sayang saya harus ditingkatkan. Oh beliau ini kok begitu sabarnya. Oh berarti saya masih harus meningkatkan sabar saya lagi. Itulah kenapa kalian mungkin sering lihat orang-orang yang masang gambar gurunya di rumahnya. Nah itu tidak harus wah itu dikultuskan itu. Tidak. Dengan melihat gurunya dia sadar, wah iya ya, guru saya itu dulu orangnya sabar, kok saya ngamuk gini ya, tidak pantas. Selalu diingatkan oleh tabiat, perilaku, teladan dari gurunya. Begitu di rumah mau tiduran, alah sholat nanti-nanti saja. Lihat foto gurunya, oh iya malu, masa guru saya dulu waktu ngajar disuruh gitu. Itulah kenapa di masyarakat tertentu terus sering memajang foto gurunya. Itu sebenarnya untuk mendorong dirinya sendiri, menyadarkan dirinya sendiri secara terus-menerus. Ya tentang Allah tentu saja. Baik, itu yang dimaksud asy-syaikhu mir'atul murid. Baik, sekarang kita mulai agak beberapa pendalaman ya. Ada kalimat begini yang sering diucapkan orang. Ini bagi mereka yang ingin mencari mursyid. Apa yang harus dilakukan? Ada sebenarnya peribahasa dalam bahasa Inggrisnya begini. When the student is ready, the teacher will appear. Jika murid sudah siap, maka guru akan datang.
Ini kalimatnya menarik. Maksudnya apa? Kalian yang sedang mencari mursyid, caranya bukan dengan cara googling kemana-mana, nyari informasi kemana-mana. Tidak begitu. Caranya apa? Siapkan dirimu, siapkan batinmu, sehingga frekuensimu nyambung dengan guru yang kamu inginkan. Jadi seseorang tidak akan benar-benar menemukan mursyid sampai dirinya memiliki niat yang tulus, hati yang bersih, kesiapan untuk dibimbing. Ini diibaratkan benih yang siap ditanam, tapi dia tidak akan tumbuh meskipun hujan turun. Jadi kalau ada benih belum siap ditanam, benih itu jiwa kita, belum siap ditanami, kalau dipaksakan ditanam, ya tidak akan tumbuh. Caranya gimana? Ya buat benih ini siap ditanam. Kalau hatinya belum siap menerima, ya cahaya tidak akan bisa masuk. Jadi oleh karena itu, tugas kita sungguh-sungguh bersiap-siap. Sampai di frekuensi tertentu, level tertentu, insya Allah nanti akan datang guru yang cocok dengan frekuensi kita. Jadi tidak googling. Nanti kamu nyari Google daftar mursyid, terus kamu cari itu. Tidak begitu. Kalau jiwamu belum siap, hatimu belum siap, tidak akan nyambung. Mungkin kamu ya terseret arus viral, tidak viral saja pada akhirnya. Tapi tidak nyambung dengan kondisi hatimu, kondisi dirimu. Makanya yang harus dilakukan apa? Siapkan dirimu. Nawa itu sungguh-sungguh melatih diri, menyiapkan diri untuk bisa mendapatkan cahaya, untuk siap melakukan suluk. Nanti guru akan datang. Itu kan dulu ada cerita Nabi Musa dengan Khidir itu. Nabi Musa oleh Allah terus disuruh berlayar sampai Majma' al-Bahrain, yang di situ baru ketemu Khidir. Ini sebenarnya simbol kesiapan jiwanya dulu. Tidak bisa kemudian tiba-tiba kita tak nyari mursyid yang cocok terus kamu seperti tadi nyari daftar, milih-milih kayak beli di mall itu, nyari torekot kayak beli di mall itu. Torekot ini begini tidak enak, wiritannya terlalu panjang. Gini, yo kayak gitu. Berarti kamu sebenarnya belum siap. Siapkan dulu dirimu. Ya, makanya itu saya kutipkan surat Al-Ankabut ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi sudah sungguh-sungguh dulu baru ditunjukkan. Baik, jika muridnya masih belum siap, masih ego, masih sombong, masih tidak bisa patuh. Kalau sudah mau, Pak saya mau nyari mursyid Pak, tapi katanya mursyid itu tidak boleh dibantah Pak. Wah tidak bisa Pak, kan tetap harus kritis Pak. Iya, ya berarti kamu belum siap, kan itu aja. Jadi, nanti kalau ketipu gimana Pak? Ya sudah, berarti kamu belum siap, kan sudah itu aja. Jadi tidak masalah apa-apa, ini kesiapan untuk belajar. Ada satu doa yang mungkin teman-teman mau. Ini doa untuk biar ditunjukkan pembimbing yang cocok. Jadi Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa khudh biyadi ilaika wa la takilni ila nafsi torfata ainin. Ya Allah, tunjukkan aku kepada orang yang bisa menunjukkan aku kepadamu. Peganglah tanganku menuju engkau, dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Jadi ini
Doa meminta diberi pembimbing penuntun yang bisa membuat kita tambah dekat dengan Allah. Kita berdoa semoga Allah selalu memegang tangan kita, tidak mengabaikan kita. Jadi wala takilni ila nafsi torfata ain, itu maksudnya ya Allah jangan abaikan aku. Jadi memberikan aku pada diriku sendiri itu maksudnya kan mengabaikan urus-urusanmu, urusan dewe. Wala takilni ila nafsi torfata ainin. Jadi ini bagi yang ingin ditunjukkan mursyid yang cocok. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa pelajaran dalam hal kemursyidhan ini ya, yang kita ambil biasanya orang mengambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Ini salah satu ilustrasi bagaimana orang belajar di jalan spiritual. Ini di situ ada beberapa makna tersirat tentang adab dan etiknya kemursyidhan. Tentu saja dalam kisah ini yang jadi mursyid, yang posisinya mursyid adalah Nabi Khidir. Nanti boleh dicek ya yang rajin ngaji surat Al-Kahfi. Ada beberapa makna. Makna pertama, bahkan utusan Allah seperti Nabi Musa oleh Allah juga masih diperintahkan belajar kepada seorang mursyid, yaitu Nabi Khidir. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar. Makanya tadi ada wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Baik, yang pertama ini ya. Makanya jangan gengsi lah, jangan malu, jangan merasa sudah pinter, sudah bisa. Yang kedua, syaratnya belajar kepada mursyid itu secara umum dua, yaitu sabar dan patuh. Jadi kalau dalam surat Al-Kahfi itu kan disebutkan kalau engkau mengikutiku fala tas'alni an syai'in, jangan tanya apa-apa. Jadi jangan protes dulu, jangan menghakimi dulu, kamu patuh dulu, biar paham dulu. Tapi kan karena Nabi Musa ini juga orangnya pinter, akhirnya gatel, tanya terus, protes terus. Nah, itu terus diceritakan kemudian Nabi Khidir minta pisah. Karena memang syaratnya agak berat, apalagi untuk mahasiswa. Itu harus patuh dulu, tidak boleh tanya. Makanya saya kadang-kadang kalau di kelas itu selesai menjelaskan terus saya tanya, ada pertanyaan enggak? Terus mahasiswa ini terus pada diem. Jangan-jangan ini murid torekot semua ini. Tidak ada yang berani tanya ini. Ayo beda ya kalau di kelas bukan di torekot. Jadi dua hal yang berbeda, tidak apa-apa bertanya. Jadi belajar dalam ketaatan dan kesabaran. Nanti mesti ada rahasianya, ada yang semula tidak masuk akal bisa dipahami. Baik, yang ketiga, tidak semua ilmu bisa dijelaskan secara rasional di awalnya. Itu sebenarnya menegaskan kadang-kadang akal kita tidak berdaya. Wong akal itu tergantung informasi. Informasi atau data yang kita miliki itu ya sejauh pengalaman kita saja. Kalau belum mengalami ya tidak tahu. Waktu diberi tumpangan kapal, tiba-tiba kapalnya dilubangi oleh Nabi Khidir. Ini kan ya kita tahunya ini ada orang baik memberi tumpangan, kok ya malah dirusak. Karena memang data yang di kepala kita hanya selevel itu.
Sementara Nabi Khidir yang langsung nyambung informasi dari Allah, tahu ada data lebih panjang, lebih luas, lebih jauh, bahwa di depan sana ada kapal yang akan merusak kapal-kapal lain. Seperti kapal yang sedang ditumpangi. Nabi Musa tidak tahu informasi itu, Nabi Khidir tahu. Jadi ini bukan tidak rasional, soalnya informasi yang di kepala kita saja terbatas. Jadi sehingga ya terus Nabi Musa kan protes. Kenapa engkau merusak, sudah ditumpangi orang Cuma kan memang ya levelnya Nabi Musa tidak salah, beliau memang levelnya di situ. Jadi ya sama kan kalian misalnya kadang-kadang melakukan apa kan sejangkau pengetahuanmu saja, sejauh pengalamanmu saja. Nanti begitu sadar, iya ya, coba kemarin, ya kamu sekarang lebih luas informasinya. Keputusanmu jadi keliru kemarin karena tidak tahu ada data tambahan. Jadi tidak semua ilmu bisa dijelaskan secara rasional di awalnya. Nah, para mursyid, apalagi yang kamil ini, dia makomnya sudah fana dan bakok makrifat, sudah nyambung langsung segala informasi dari Allah. Dia dapat datanya jauh lebih luas. Sehingga kadang-kadang menyuruh kita melakukan sesuatu yang oleh penangkapan kita sekarang itu tidak masuk akal. Tapi ternyata iya ya, bisa dipahami, masuk akal juga. Ini pelajaran kedua. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mendahulukan kesan pikiran kita, yang datanya mungkin ya seluas pengalaman kita saja. Sementara kita tidak sadar, guru kita, mursyid kita itu punya data jauh lebih banyak, sehingga punya pertimbangan jauh lebih luas. Pelajaran ketiga, guru rohani itu pembimbing. Yang namanya pembimbing atau guide tentu saja secara logis juga tidak bisa kalau diprotes, dipertanyakan terus. Guide misalnya, kalian belum pernah ke Jogja, terus ditemani guide jalan-jalan di Jogja. Terus guide-nya bilang, kita lurus saja ya, nanti lebih dekat ke Malioboro. Terus, masa? Kata siapa? Apa ya? Ini yuk. Jadi logiknya kalau itu guide penuntun, ya kita patuh dulu. Ya baru kalau kesasar kamu ngamuk, kan gitu saja. Lah kalau kamu protes di awal, ya kamu belum tahu apa-apa kok sudah protes. Makanya tadi Nabi Khidir tidak betah. Lah gitu kamu belum ngerti apa-apa, protes lagi. Terus protes lagi. Sampai ketika, alah kamu protes lagi, sudahlah kamu tidak kuat ikut saya. Jadi masih belum nyampe, belum saatnya. Nah itu seperti tadi loh, frekuensinya belum nyambung. Oke, ya apalagi ini hubungannya dengan Robitoh tadi. Kalau muridnya serba tidak percaya dengan mursyidnya, ya hubungan rohaninya renggang, sulit nanti nuntun. Jadi menuntun orang yang tidak mau dituntun itu berat. Kalau sekedar konsep yang kemudian tidak dipahami bisa dijelaskan lagi, tapi ini kan nuntun dalam perjalanan. Nah, kemudian ini ada kalimat yang menurut saya menarik. Jadi atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Nabi Khidir itu tidak sekedar diberi pengetahuan langsung oleh Allah, tapi sebelum pengetahuan yang diberikan apa? Rahmatnya. Jadi atainahu rahmatan min indina. Jadi mursyid itu pertama-tama mendapatkan rahmatnya Allah, dia disayangi oleh Allah. Baru kemudian diberikan ilmu. Makanya
ilmunya itu pasti jenisnya cahaya dari Allah langsung, sumbernya. Itulah positioningnya seorang mursyid. Baik, jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebenarnya masih banyak, cuma kunci-kuncinya ini. Kita lanjutkan ya, waktunya masalahnya. Ini terakhir-terakhir saya ingin membahas ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kemursidan ini. Ini kaya web ya, kita pakai frequently asked question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, ada banyak orang bertanya begini, apa boleh Pak berguru pada mursyid dari torekot yang beda-beda? Ini secara umum jawabannya boleh. Meskipun dalam prakteknya saya tidak tahu, kalian nyari satu mursyid aja bingung. Kan ada orang itu, mungkin beberapa sufi aulia yang istimewa itu kadang-kadang torekot ini, torekot itu, berarti ada beberapa mursyid. Amalannya mesti panjang, meskipun secara umum disarankan fokus saja pada satu mursyid kemudian melakukan perjalanan spiritual, sehingga perjalanannya tidak kontradiktif. Berjalan kalau terlalu banyak jalan juga tidak efektif. Jadi makanya apa boleh ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh saja. Para wali mungkin yang kapasitas spiritualnya besar tentu saja bisa beberapa torekot sehingga mengikuti beberapa mursyid sekaligus. Tapi mungkin kalau untuk kita satu saja pontang-panting. Itu pun ya apa mau apa ndak kita juga masih ragu-ragu kan kalian dengan kemursidan ini. Yang kedua, ini kadang juga ditanyakan, Pak, kalau saya sudah tinggi makomnya, apa masih perlu mursyid? Nah, ini juga bagi yang mungkin melakukan perjalanan merasa naik level terus makomnya. Jawabannya masih penting. Mursyid di sini kalau sudah sampai di tujuan itu bisa berperan sebagai pengendali, bisa berperan sebagai pengingat agar tidak ujub, tidak takabur atau merasa sudah sampai. Sudah sampai dan merasa sudah sampai itu dua hal yang berbeda ya. Karena merasa sudah sampai itu ada rasa besarnya, rasa hebatnya. Dan ini yang bisa mengenali itu mursyid kita. Yang ketiga, apakah hubungan mursyid dan murid akan berakhir setelah wafatnya mursyid? Ada yang bilang, tidak sepenuhnya berakhir. Hubungan itu tetap nyambung melalui doa, zikir, dan menjalankan warisan spiritualnya. Amalan-amalan dari mursyid tetap dijalankan, berarti masih nyambung. Namun bagi murid yang masih di tengah perjalanan, biasanya kemudian mencari mursyid penggantinya. Karena dia masih butuh dibimbing lagi, dituntun lagi. Biasanya kalau masuk torekot itu ada khalifahnya. Khalifah itu penerusnya, penggantinya mursyid. Jadi kalau masih dalam perjalanan kok mursyidnya wafat ya boleh melanjutkan amalan sebelumnya, atau kalau memang masih sangat perlu mursyid lain, ya masih perlu pengganti mursyid yang lama. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan. Terus, ada lagi pertanyaan begini, Pak, gimana Pak kalau ketipu? Tak anggap mursyid, ternyata kalau bukan gimana Pak? Nah, misalnya, itu ya. Ini jawabannya macam-macam. Bisa seperti tadi. Tugas kita ya cuma menyiapkan diri saja. Nanti mursyid datang. Tugas kita mencari guru dengan sungguh-sungguh.
datang, ya kita percaya. Ya kalau kita suudzon, kalau kita masih kurang percaya, ya jangan dijadikan mursyid. Nanti kalau mursyid beneran Pak, ya berarti bukan rezekimu. Kamu masih ragu-ragu. Tidak bisa, karena kemursidan itu ya syaratnya tadi kepatuhan dan kesabaran. Kalau kamu masih buruk sangka dan ragu-ragu, ya bukan rezekimu saja. Pak, gini loh Pak, kalau saya sudah terlanjur baiat pada mursyid ini, belakangan ternyata saya ketipu Pak, ternyata bukan wali, apa ndak rugi saya? Jawabannya tidak. Jadi kenapa tidak? Ada pandangan begini, husnudzonmu dan kesungguhanmu menempuh jalan spiritual itu adalah nilai tersendiri di mata Allah. Jadi ternyata dia penipu, bukan urusanmu. Oke ya. Ini dulu diceritakan juga oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, dulu waktu kita sesi Sunan Kalijogo ada serat Dewa Ruci. Dalam kisah Dewa Ruci, itu kisah sebenarnya pada pokoknya Werkudara atau Bima yang diperintahkan oleh gurunya Pendeta Durna mencari banyu Perwitosari. Air ini sebenarnya tidak ada. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh Pendeta Durna itu sebenarnya tugas palsu yang tujuannya untuk mencelakakan Werkudara atau Bima. Tapi karena ketulusannya Bima, kesungguhannya untuk menemukan kebenaran, meskipun dibohongi oleh gurunya, pada akhirnya dia mencapai itu. Jadi sampai kemudian ketemu Dewa Ruci itu, manifestasi perwujudan dirinya dalam bentuk kecil yang masuk melalui telinga dan lain sebagainya. Jadi di kisah ini ada satu ilustrasi, gurunya tidak beres, tapi muridnya sungguh-sungguh berniat baik dan berprasangka baik terhadap gurunya, pada akhirnya berhasil. Ini ya, ini logik seperti ini mungkin tidak masuk bagi teman-teman yang saintifik, positivistik, tidak nyambung. Tapi ini di ranah spiritual berlaku. Jadi tidak ada ruginya jadi orang baik, meskipun kemudian dibohongi, meskipun kemudian dicurangi. Justru mungkin menjadi jalan kemuliaan kita. Belakangan kita sering jadi orang yang serba curiga, serba prasangka buruk, akhirnya kita tidak melakukan kebaikan apapun. Itu problem kita hari ini ya. Terus saya lanjutkan. Bagaimana jika tidak ketemu mursyid zaman ini Pak? Sulit Pak saya ketemu mursyid itu Pak. Jika memang benar-benar tidak ada mursyid yang bisa ditemui, maka ya mau gimana lagi, wong tidak ketemu, silahkan memperdalam ilmu syariat, ilmu hakikat melalui kitab-kitab para ulama sufi dengan niat yang benar. Belajar tetap sambil berdoa ya, semoga bisa dipertemukan dengan pembimbing yang sesuai. Kemudian ada juga pertanyaan begini, Pak, mursyid saya itu jangan-jangan makomnya belum tinggi, Pak. Ini bagian seperti husnudzon tadi ya. Ya sudahlah, pokoknya kalau masih ragu, masih curiga, masih tidak percaya, jangan dijadikan mursyid. Itu saja sudah. Tidak akan kita mantap melakukan perjalanan dibimbing orang yang kita masih ragu. Bahkan di situ saya tadi sempat ada membaca kalimat, siapa kita sih bisa memvonis orang mursyid yang sejati atau tidak sejati? Jangan-jangan kita yang belum paham. Wong kita juga belum melakukan perjalanan apa-apa. Ini untuk bahan introspeksi diri saja. Tapi kalau memang kita masih ragu, masih tidak percaya, ya jangan. Karena untuk melakukan perjalanan ini butuh kemantapan hati. Lanjut.
Ini ada pertanyaan lagi, Pak, mursyid itu apa mesti wali? Wali itu hamba Allah yang punya kedekatan. Makanya istilahnya walayah atau wilayah. Berada di wilayahnya Allah, punya kedekatan dengan Allah. Karena keimanannya, ketakwaannya, kebersihan dirinya dari hawa nafsu. Sebutannya wali. Oke, ada dua pendapat. Yang pertama Imam Kalabati dan Ibnu Arabi. Kalau menurut Ibnu Arabi, mursyid harus wali. Tidak sah seorang pembimbing rohani kalau dia belum wusul, belum sampai kepada Allah. Ya orang yang sudah sampai pada Allah itu wali. Dia harus sudah melakukan perjalanan dan sudah bersih. Sudah tazkiyah dan fana, sudah lenyap egonya. Ada pendapat kedua, tidak harus. Ini Imam Ghazali atau Imam Asyuyuti. Yang jelas mursyid adalah orang yang lurus, yang benar dalam ilmu dan amal, serta amanah dalam membimbing. Mungkin makomnya belum wali, tapi hatinya sudah bersih dan lurus. Boleh jadi mursyid. Ini kalau ada yang tanya itu ya. Baik, terakhir. Ini juga sering ditanyakan. Pak, mursyid itu bisa salah enggak, Pak? Mursyid masih manusia, tidak maksum, bisa salah. Boleh diingatkan, Pak, boleh. Kalau kamu tahu salah, diingatkan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Di situ saya tulis beberapa cerita tentang kadang-kadang mursyid ya salah, tapi beliau ini kalau memang mursyid sejati, komitmennya pada kebenaran, diingatkan pun tidak marah, tidak ngeyel. Saya bawakan beberapa cerita ya. Kita akhiri malam hari ini dengan dongeng, biar kamu tambah pules. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu ketika ada tamu ke rumah beliau. Yang bertamu ini orang miskin, compang-camping, tapi sombongnya luar biasa. Ditegur oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan keras. Orang ini disuruh lebih sopan. Terus muridnya berkata, "Ya Sayyidi, bukankah kelembutan lebih baik dalam menghadapi orang awam yang belum paham adab?" Syekh Abdul Qadir Jailani terus diam, berpikir sejenak, terus berkata, "Oh iya, engkau benar. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan hikmah." Jadi mursyid, wali, ditegur salah, ya ngaku salah. Karena memang komitmennya pada kebenaran. Jadi bisa, keliru bisa, tapi tentu saja tidak di hal yang pokok, yang vital. Imam Ghazali juga begitu. Dengan adiknya. Jadi satu ketika Imam Ghazali ini menjelaskan tentang mahabbah. Terus dikritik oleh adiknya. Kata adiknya, Ahmad Al-Ghazali, adik beliau lebih duluan sufi. Adiknya menegur Imam Ghazali, engkau terlalu banyak berargumen dan berhitung. Cinta kepada Allah itu tidak memerlukan dalil logika sebanyak itu. Jadi kan Imam Ghazali kan kalau menjelaskan panjang lebar itu. Kenapa orang cinta pada Allah? Syarat-syaratnya orang cinta pada Allah. Itu dikritik oleh adanya. Alah, ngomong cinta. Cinta yang terlalu banyak ngomong itu tidak jadi mencintai. Jadinya diskusi. Terlalu banyak pakai logika. Sudahlah, praktek cintai Allah. Diteorikan panjang lebar juga, kalau orangnya belum jatuh cinta sama Allah, belum tersentuh juga tidak akan jalan. Yang sudah tersentuh jalan, bisa saja terlalu banyak konsep jadi menghalangi dia. Gara-gara konsep itu. Kan kadang-kadang teori itu malah menghalangi. Maka untuk urusan cinta sudahlah, jatuh cinta saja sudah.
Hidupkan cinta itu dalam hidup. Ini kritiknya adiknya pada Imam Ghazali. Imam Ghazali terus sadar itu. Diterima oleh Imam Ghazali, tidak dibantah, tidak mentang-mentang, "Alah kamu adik saja, anak kecil ngerti apa." Misalnya begitu. Saya yang rektor loh, ini zaman itu beliau di Nizamiyah. Tapi diterima. Dan nanti kalau teman-teman baca Ihya yang bab mahabbah, itu sebagian besar masukan dari adiknya. Tidak terlalu rumit teorinya seperti di kitab-kitab yang lain. Ada juga cerita, ini Syekh Ahmad Rifai dari Torekot Rifaiyah. Ini saya ngambil acak ya. Salah satu contoh ketika murid menegur mursyidnya, ternyata ya tidak masalah kalau memang mursyidnya dirasa tidak pas. Syekh Ahmad Rifai ini dikenal sangat tawadhu. Beliau ini sampai pada muridnya saja tawadhu. Kalau kalian mungkin sama guru tawadhu cium tangan. Ini beliau ini saking tawadhunya orang, sama muridnya tawadhu. Terus ditegur oleh muridnya. "Ya Sayyidi, kami takut kemurahanmu terhadap kami justru membuat kami lalai dan tidak hormat." Jadi muridnya negur, "Syekh, kalau sampean terlalu tawadhu pada kita, jangan-jangan kita nanti sembrono. Kita jadi sembarangan pada sampean. Terus kita tidak sungguh-sungguh belajar. Alah Syekh tidak mungkin marah dia sama kita tawadhu kok kita salah." Bisa begitu. Jadi muridnya negur gurunya. Nah, terus Syekh Ahmad Rifai tersenyum berkata, "Engkau benar. Kelembutan mursyid jangan sampai membuat murid lupa adab. Hari ini aku belajar darimu." Jadi beliau yang makomnya mungkin sudah mursyid kamil, ditegur ya mau saja dan mengakui teguran dari muridnya. Makanya kalau ada pandangan-pandangan bahwa mursyid, ulama itu kalau dalam Islam dikultuskan, diposisikan sebagai yang tidak mungkin salah, semua orang harus patuh, ya tidak begitu juga. Dalam sejarah banyak juga cerita-cerita murid yang kritis, kalau gurunya keliru ya ditegur. Dan gurunya dengan terbuka menerima, karena semuanya berkomitmen pada ilmu dan kebenaran, bukan ego. Kalau ada guru kok ditegur, dikritik terus marah, itu pasti masih ego. Kemungkinan memang belum mursyid. Kalau mursyid pasti tidak begitu. Baik, jadi ini beberapa ya teman-teman. Tadi ada banyak isu-isu yang berhubungan dengan mursyid. Paling tidak malam hari ini kita nambah wawasan tentang apa dan bagaimana kemursyidan itu. Peran-peran yang dimainkan dan hubungannya apa dengan kehidupan beragama kita. Seperti dijelaskan di awal, para mursyid ini adalah penuntun atau pembimbing spiritual. Tentu saja ini ranah yang berbeda dengan ranah ilmiah akademik yang parameternya adalah empiris dan rasional. Karena ini dunia batiniah, jadi struktur logikanya berbeda. Tentu saja kalau mungkin kita lihat dengan kacamata ilmiah yang sifatnya tegas, yang sifatnya empiris, harus rasional, mungkin beberapa akan dilabeli, tidak rasional itu Pak, tidak masuk akal itu Pak. Ya memang tujuannya tidak untuk dimasukkan akal, tujuannya untuk dijalankan sampai kita tadi menempuh suluk, sampai kita semakin dekat dengan Allah. Ini makanya nanti banyak tokoh yang menyebut ya dunia spiritual itu ada logiknya sendiri, ada epistemnya sendiri, tata berpikirnya sendiri, yang berbeda dengan dunia ilmiah akademik. Sebenarnya ya semua ranah hidup ini kalau kata Foucault ya ada pola nalarnya sendiri. Jadi mungkin petani dengan pedagang cara berpikirnya beda.
Yang belajar filsafat dengan yang belajar sains mungkin ada beberapa pola bernalar yang berbeda, dan itu wajar saja. Paling tidak malam hari ini kita dapat pemahaman tentang mursyid dan pola nalar apa yang berkembang sehubungan dengan kemursidan ini. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita tutup dengan guru yang lebih ke dalam lagi. Ini sebenarnya sudah dalam. Dan nanti ada yang lebih dalam lagi. Cuma ini kita ambil biar bisa dapat sumber dari mana-mana ya. Malam hari ini kita dari dunia tasawuf, torekot. Minggu depan kita lebih ke falsafah Jawa. Ada konsep guru sejati. Nanti seperti apa kita bahas minggu depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.